Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi pada tumbuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi bagaimana tumbuhan-tumbuhan ini berkembang biak tetapi menggunakan teknologi, ya, sehingga akan menghasilkan hasil yang melimpah dengan kualitas yang bagus dengan harga jual yang sangat tinggi. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya. Oke, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah dengan cara hidroponik. Hidro itu air. Yang kedua dengan cara vertikultur, vertikal, ya. Yang ketiga dengan cara kultur jaringan. Dari jaringannya nanti diambil, dikembangkan, akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air, tadi hidro, memanfaatkan air, tanpa menggunakan media tanah. Dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Jadi di dalam airnya tadi sudah diberikan nutrisi-nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ketika menanam tidak hanya air ditaruh saja terus kemudian ditanam kok nggak numbuh, tidak seperti itu. Tetapi tetap ada nutrisi yang ada di dalam air tersebut sehingga kebutuhan akan nutrisinya atau makanannya terpenuhi dari airnya. Nah, ini contohnya. Ya, ini dengan menggunakan hidroponik. Jadi anak-anak selada air ini. Anak-anak lihat sangat bersih. Nah, ini kebutuhan nutrisinya ada di sini. Nah, ini sama juga ya, selada, tetapi ini dengan baris-baris yang banyak, kemudian di sini semuanya terisi dengan air. Ya, karena hidroponik menggunakan air. Kalau di sini transparan kelihatan, sehingga akar-akarnya ini akan mendapatkan nutrisi atau sari-sari makanan dari dalam air tersebut. Yang kedua, nah oke, perhatikan animasi di bawah ini. Nah, jadi ketika ada airnya, nah air ke atas, airnya ke sini memberikan apa? Memberikan nutrisi tadi, menghasilkan oksigen. Nah, jadi dia akan selalu seperti itu. Airnya kalau menggunakan yang pompa air, ya, jadi dia akan seperti ini. Nah, oke, sangat kelihatan. Jadi kebutuhan airnya akan sirkulasinya akan selalu terpantau di sini. Oh, misalnya airnya sudah habis, bisa ditambahkan lagi, ya. Sekarang ini beberapa contoh tanaman yang menggunakan sistem hidroponik. Nah, ini stroberi ini bisa dengan hidroponik. Jadi anak-anak kelihatan dari sini nih. Kemudian cabai juga bisa dengan hidroponik, banyak. Ada tomat. Dengan hidroponik juga bisa gitu ya. Kentang juga bisa dengan hidroponik. Jadi semakin banyak, semakin canggih teknologi itu, orang mencoba-coba akhirnya menghasilkan hal-hal yang baru yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Sekarang yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur berasal dari bahasa Inggris, yaitu vertikal dan kultur. Vertikal merupakan teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit. Nah, cocok ini dengan di Jakarta dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Jadi, misalnya, walaupun rumah kita misalnya sempit, kayak rumah ibu sempit, tapi tidak
menutup kemungkinan akan memiliki tanaman yang vertikultur karena menggunakan lahan yang sempit tetapi akan menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas seperti itu. Ini contohnya vertikultur. Nah, ini kan bisa ditempatkan di dinding-dinding depan rumah kita, bisa tanpa tanpa mengganggu. Tidak harus menggunakan tanah yang banyak, lahannya luas, enggak. Tetapi dia bertingkat. Jadi ada tingkat sini, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat gitu ya. Nah, kalau ini sama, vertikultur juga memanfaatkan barang-barang bekas. Ini bekas aqua bisa digunakan untuk vertikultur. Jadi anak-anak bisa di separuh gini, kemudian ditanam bertingkat, berjejer gitu. Tetapi kalau sudah rapi, akan kelihatan menarik. Ya, tetapi tentunya juga harus dirawat. Semuanya memerlukan nutrisi, karena tanpa nutrisi maka tumbuh-tumbuhan itu tidak akan hidup dengan baik. Ini contoh juga bawang ya, bisa menggunakan bawang bombay, bisa menggunakan bawang merah atau bawang putih. Ya, ini contohnya tanaman-tanaman yang lainnya, bisa bayam, bisa apa, tomat, cabai. Lah, ini contohnya juga kentang ya, kentang yang ditanam dengan vertikultur juga. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman atau mikropropagasi merupakan teknik perbanyakan atau propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Jadi ada yang menyebutnya dengan implan, dengan implan. Jadi tanaman tadi diambil implannya, kemudian dikembangkan menjadi bagian-bagian yang kecil dan banyak. Sekarang apa tujuan dan manfaat dari kultur jaringan? Pertama, kultur jaringan itu dapat memperbanyak tanaman dengan sifat yang sama seperti induknya. Yang kedua, perbanyakan tanaman dengan teknik ini membuat tanaman bebas dari penyakit karena dilakukan secara aseptik, sudah di dalam laboratorium. Yang ketiga, penggunaan metode ini sangat ekonomis dan komersial karena bahan tanaman awalnya yang diperlukan hanya sedikit atau satu bagian kecil saja, tetapi akan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang besar, mendapatkan bibit-bibit yang jumlah yang banyak. Jadi biasanya yang dibikin kultur jaringan adalah bunga-bunga yang mempunyai harga jual yang tinggi. Ya, contohnya di Indonesia yang banyak dilakukan kultur jaringan adalah bunga anggrek. Nah, contoh tanaman kultur jaringan ini anggrek. Jadi saat eksplannya dipotong kecil-kecil ini, nah dia akan tumbuh menjadi banyak ini. Berapa aja dia bisa tumbuh. Nanti kalau sudah tumbuh, maka akan dipindahkan ke tempat yang lain. Itu ya, dipindahkan ke tempat yang lain. Ini contohnya sudah menghasilkan tanaman-tanaman anggrek yang sudah siap jual. Tuh. Harganya cukup lumayan untuk tanaman anggrek. Nah, ini contohnya. Karena apa? Tanaman itu bisa membuat kita menjadi segar mata kita melihat keindahannya. Coba anak-anak bayangkan, begitu besarnya Tuhan yang Maha Kuasa memadukan bagaimana bergeraknya bunga, memadukan bagaimana menguncupnya daun. Semua adalah kekuasaan Tuhan. Maka wajib kita selalu bersyukur, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya.
Oke, baik anak-anak. Kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang teknologi pada tumbuhan. Doa Ibu selalu sukses. Sampai jumpa kembali dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya dengan pelajaran IPA. Salam kompak, sukses selalu.